Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya, jadi di sini saya ingin konsultasi tentang pil KB Pak untuk istri saya. Baik, kalau begitu nanti kita akan mengobrol di sini ya. Untuk pertama-tama perkenalkan dulu, saya Perawat Ilyas. Di sini saya bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Baik, kalau begitu kita mulai apa? Waktunya kurang lebih 5 sampai 10 menit. Tepatnya di sini. Apakah Bapak bersedia? Iya Pak, bersedia. Baik, sebelumnya apakah Bapak tahu tentang KB? Belum Pak, belum tahu. Belum tahu ya. Baik, kalau begitu saya jelaskan ya Pak. KB itu ada banyak jenisnya ya Pak. Yang pertama ada KB hormonal. Terus ada pil KB. Pil KB kombinasi yang memiliki kandungan protein dan estrogen dapat membantu wanita menahan ovarium agar tidak memproduksi sel telur. Nah, kekurangan atau efek sampingnya, penggunaan pil KB pada bulan pertama mungkin akan menimbulkan efek samping, misalnya mual, pendarahan atau flek di masa haid, kenaikan berat badan, hingga sakit kepala. Yang kedua, ada suntik KB. Alat kontrasepsi ini bisa digunakan setiap 1-3 bulan sekali. Cara kerjanya, KB suntik menghentikan ovulasi atau proses pelepasan sel telur dan ovarium setiap bulannya. Menetralkan lendir leher rahim sehingga sperma terhalang dan sulit masuk ke rahim untuk membahi sel telur. Nah, kelebihannya, suntik KB aman digunakan bagi wanita yang menyusui setelah 6 minggu pasca persalinan. Nah, kemudian kekurangannya, keluar flek-flek pendarahan ringan di antara 2 masa haid, sakit kepala, kenaikan berat badan. Jika pasien menghentikan penggunaannya, pasien bisa hamil lagi dengan segera. Yang ketiga, ada implan. Digunakan dengan cara memasukkan susuk pada lengan bagian atas. Ada beberapa jenis susuk yang dimiliki masa penggunaannya. Susuk 1 dan 2 batang biasanya digunakan selama 3 tahun, sedangkan susuk 6 batang digunakan 5 tahun. Implan yang sudah dimasukkan ke bawah kulit akan melepaskan hormon progesteron. Dengan kadar rendah, selanjutnya hormon tersebut bertugas untuk mencegah ovulasi pelepasan sel telur dalam siklus bulanan. Kelebihannya, susu KB aman digunakan bagi wanita yang menyusui dan dapat dipasang setelah 6 minggu pasca persalinan. Nah, ini efek sampingnya. Perubahan pola haid dalam batas normal adalah efek samping yang biasanya terjadi dari penggunaan implan. Berdasarkan ringan diantaranya masa haid, keluar flek-flek, tidak haid, sakit kepala. Yang ketiga ada non hormonal atau dari luar ya Pak. Yang pertama ada kondom. Terdapat 2 jenis kondom yang berbeda, yaitu kondom yang digunakan oleh pria dan wanita. Nah, kedua jenis kondom ini sama-sama berfungsi untuk mencegah sel sperma yang keluar saat penetrasi tidak masuk ke dalam tubuh wanita melalui vaginanya. Kelebihannya, selain kehamilan, kondom juga bisa mencegah penularan penyakit kelamin, termasuk infeksi HIV/AIDS. Kekurangannya, kekurangan atau efek sampingnya, penggunaan kondom bagi sebagian orang dapat menimbulkan alergi dari bahan yang digunakan. Nah, yang kedua ada IUD AKDR yang tidak mengandung hormon. IUD merupakan alat kontrasepsi yang memiliki bentuk seperti huruf T. Kelebihannya, IUD tembaga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, yakni sekitar 8-10 tahun. Nah, kekurangannya atau efek sampingnya, masa haid berubah lama dan banyak ada kemungkinan terjadi infeksi panggul. Pak, mari. Ada yang perlu ditanyakan lupa? Tidak ada Pak. Baik, yang ketiga
metode sederhana atau vaginal bagi wanita. Pasien juga dapat melakukan kontrasepsi dengan menggunakan spermisid atau tisu KB, diafragma, dan cup. Alat kontrasepsi ini dapat dipakai sendiri oleh para wanita. Caranya yakni dengan memasukkannya ke dalam vagina sebelum berhubungan seks. Nah, ini kelebihannya, alat kontrasepsi ini efektif mencegah kehamilan jika digunakan dengan benar. Kekurangan dan efek sampingnya, kemungkinan terjadinya infeksi saluran kencing. Nah, sekarang KB permanen. Yang pertama ada tubektomi. Nah, tubektomi adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan kesuburannya pada seorang wanita. Nah, ini kelebihannya, cara ini sangat efektif mencegah kehamilan, namun ada juga kekurangannya atau efek samping. Kemungkinan tidak ditemukan adanya efek samping. Jangka panjang hanya rasa tidak nyaman setelah melakukan operasi. Iya, baik, Pak. Yang kedua ada vasektomi. Vasektomi adalah kontrasepsi yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara sterilisasi. Sama seperti rubektomi pada wanita, vasektomi merupakan kontrasepsi permanen pada pria. Vasektomi dilakukan dengan cara memblokir atau memotong vas deferens atau tabung yang membawa sperma dari testis. Vasektomi menjaga sperma keluar bersama cairan semen saat terjadi ejakulasi. Ini kelebihannya, vasektomi bisa dikatakan 99% efektif ya Pak. Namun evaluasi cairan semen perlu dilakukan paling tidak 3 bulan setelah pelaksanaan vasektomi. Untuk mengetahui apakah masih ada sperma yang masih disimpan dalam dan ikut keluar bersama cairan semen atau tidak, vasektomi tidak mempengaruhi kinerja seksual pria. Ini kekurangannya, kemungkinan tidak ditemukan adanya efek samping jangka panjang, hanya rasa tidak nyaman setelah melakukan operasi meski sudah bersifat permanen. Metode ini tidak dapat mencegah penularan penyakit kelamin. Ini gambar-gambarnya ya Pak, gambar-gambar KB-KB-nya. Nih. Ada obat dan ini vasektomi. Dan ada yang disuntik. Ini pemotongan tabung sperma. Nah, materinya sudah selesai Pak. Iya, Pak. Apa ada yang perlu ditanyakan dulu Pak? Tidak ada, Pak. Baik, kalau begitu Bapak lebih tertarik ke yang mana Pak? Kalau saya sih mau nganjurin istri saya menggunakan pil KB saja, Pak. Oh baik, kalau begitu. Baik, sekarang saya tanyakan dulu kepada Bapak ya. Kalau tidak, Bapak tidak ditanyakan. Coba ada berapa jenis KB Pak? Ya, tadi ada 3 ya. Yang pertama KB hormonal, non hormonal, dan KB permanen, Pak. Oh, bagus ya kalau begitu. Baik, kalau begitu Bapak kesini mau kapan Pak? Mau memasangnya? Paling saya ngajak istri saya minggu depan kesini ya, Pak. Oh, baik, kalau begitu nanti saya akan memberikan Bapak obatnya dan juga waktunya kurang lebih 5-10 menit sama ininya apa? Instruksi dari saya. Kalau begitu tempatnya di sini. Ya. Kalau begitu saya selesai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.